Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana dalam video pembelajaran mata kuliah biokimia pangan dengan pokok bahasan yaitu karakteristik air. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan karakteristik air meliputi sifat fisik dan kimia air. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sifat kimia air. Sifat kimia air yang pertama yaitu tentang ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogen adalah pengikatan satu atom hidrogen oleh dua atom lain yang berbeda. Ikatan hidrogen terjadi dalam beberapa senyawa hidrogen, di mana atom hidrogen menjembatani dua atom yang cenderung menarik elektron lebih besar. Ikatan ini dapat dibentuk di antara molekul-molekul tidak bermuatan maupun molekul-molekul bermuatan. Atom yang mengikat hidrogen lebih kuat disebut sebagai donor hidrogen, sedangkan yang lainnya dinamakan sebagai akseptor hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi saat atom hidrogen terikat kovalen ke atom yang elektronegatif kuat seperti nitrogen atau oksigen. Hidrogen dari molekul lain akan bereaksi dengan pasangan elektron bebas ini membentuk suatu ikatan hidrogen dengan besar ikatan bervariasi. Ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Ikatan hidrogen bersifat lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Ikatan hidrogen di dalam air dalam bentuk cair diperkirakan mempunyai energi ikatan yaitu sebesar 4,5 kilokalori per mol, sedangkan ikatan kovalen HO pada molekul air yaitu 110 kilokalori per mol. Walaupun demikian, karena jumlahnya banyak, ikatan hidrogen memberikan gaya kohesi internal yang tinggi bagi air. Walaupun pada setiap saat, hampir semua molekul di dalam air mengadakan ikatan hidrogen, waktu paruh masing-masing ikatan lebih kecil dari 1/10⁹ detik. Oleh karenanya, air tidak bersifat kental, tetapi bersifat cair. Istilah yang tepat yaitu sebongkah kejapan. Ikatan hidrogen antara dua molekul air yang berdekatan dan sifat terpolarisasi molekul air inilah yang berperan terhadap sifat-sifat kimia dan fisika air yang unik. Contohnya pada ikatan hidrogen dalam molekul air dan es. Molekul-molekul dalam air dan es mempunyai banyak ikatan hidrogen dengan sesamanya. Es yang merupakan wujud air dalam bentuk padat terdiri dari jaringan terbuka dari molekul-molekul H2O yang terikat oleh ikatan hidrogen. Jaringan es ini sangat terbuka, sehingga jika es meleleh, maka ikatan-ikatan hidrogen itu putus dengan menghasilkan air yang kerapatannya lebih besar dari es. Jika suhu air bertambah, maka kerapatannya akan bertambah karena strukturnya lebih rapat sebagai akibat terjadinya pemutusan ikatan hidrogen. Pada waktu yang bersamaan, kerapatannya berkurang karena cairan memuai. Pada suhu 4 derajat Celcius, kedua pengaruh yang saling berlawanan itu seimbang dan memiliki kerapatan tertinggi yaitu 1 gram per cm3. Di atas suhu 4 derajat Celcius, pemuaian termal itu lebih menonjol dan kerapatan air berkurang.
karena susunan yang hampir tetrahedral dari elektron di sekitar atom oksigen, sehingga tiap-tiap molekul air secara teoritis dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sebanyak-banyaknya 4 molekul air lainnya. Pada setiap saat, suhu kamar tiap-tiap molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan rata-rata 3,4 molekul air lainnya. Karena molekul air bergerak secara berkesinambungan dalam keadaan cair, ikatan hidrogen ini diuraikan dan dibentuk secara cepat dan terus-menerus. Tetapi, pada struktur es, tiap molekul air bersifat tetap di dalam ruang dan berikatan hidrogen dengan maksimum 4 molekul air lainnya, menghasilkan struktur kisi biasa. Seperti pada gambar ini. Hal inilah yang menyebabkan tingginya titik cair es. Sifat kimia air selanjutnya yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom dengan cara pemakaian bersama elektron-elektron valensinya. Ini terjadi pada atom yang memiliki elektron valensi lebih besar atau sama dengan 4 jika berikatan dengan atom yang juga memiliki elektron valensi lebih besar atau sama dengan 4 dan hidrogen. Air adalah suatu zat organik yang terdiri dari 2 buah atom hidrogen yang berikatan kovalen dengan sebuah atom oksigen dengan rumus molekul H2O. Dalam sebuah molekul air, 2 buah atom hidrogen berikatan dengan sebuah atom oksigen melalui 2 ikatan kovalen yang masing-masing mempunyai energi sebesar 110,2 kilokalori per mol. Ikatan kovalen tersebut merupakan dasar bagi sifat air yang penting, misalnya kemampuan air sebagai pelarut. Sifat kimia air yang selanjutnya yaitu tentang kepolaran air. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif yang berbeda sebagai hasil ikatan dengan atom seperti nitrogen, oksigen, atau belerang. Senyawa polar terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Air merupakan contoh senyawa polar. Atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalen, sehingga menghasilkan pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogennya. Air juga termasuk dalam pelarut polar, yakni sebagian besar biomolekul akan larut dalam air. Istilah lain yang terkait dengan kepolaran air ini yaitu hidrofilik atau suka air. Contohnya selain air adalah kloroform dan benzen. Dan istilah lainnya yaitu hidrofobik atau non-polar, contohnya yaitu lipid dan wax. Sifat kimia air yang selanjutnya yaitu ionisasi air. Ionisasi air dinyatakan oleh konstanta equilibrium. Proses dapat balik ini menyebabkan pembentukan ion hidrogen dan hidroksida. Namun demikian, jika kita menggunakan istilah ion hidrogen dan lambang H+, haruslah dipahami bahwa
ion hidrogen saja, yakni proton, tidak ada di dalam air. Ion hidrogen seperti juga ion-ion lain selalu mengalami hidrasi. Bentuk hidrat ion H+ disebut ion hidronium. Bentuk ini seringkali dilambangkan sebagai H3O+. Tetapi pada kenyataannya, tiap H+ dikelilingi rapat-rapat oleh beberapa molekul H2O. Jumlahnya tergantung kepada suhu. Ionisasi air menurut persamaan bolak-balik, yaitu H2O menjadi H+ plus OH-. Terjadinya hanya sedikit saja pada suhu 25 derajat Celcius, kira-kira 1 dari 10 juta molekul air yang murni terionisasi pada setiap saat. Walaupun air hanya sedikit cenderung mengion, produk H+ dan OH- memberikan pengaruh biologi yang nyata. Karena alasan inilah kita harus mampu menyatakan tingkat ionisasi air secara kuantitatif. Penjelasan terkait ionisasi air selanjutnya yaitu tentang produk ion atau disebut sebagai hasil kali ion dengan simbol Kw. Produk ion atau hasil kali ion dari air nilainya 1 dikali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Artinya bahwa produk H+ OH- di dalam larutan encer pada suhu 25 derajat Celcius selalu sama dengan tetapan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Jika terdapat konsentrasi yang sama antara H+ dan OH- seperti di dalam air murni, larutan ini disebut bersifat netral. Lebih lanjut lagi, produk ion air menyatakan bahwa jika konsentrasi ion H+ lebih besar dari 1 dikali 10 pangkat minus 7 m, maka konsentrasi OH- harus bertambah kecil dari 1 dikali 10 pangkat minus 7 m. Begitu juga sebaliknya. Jadi, jika konsentrasi H+ amat tinggi, seperti pada larutan asam klorida, maka konsentrasi OH- tentu akan sangat rendah karena hasil kali kedua konsentrasi harus tetap 1 dikali 10 pangkat minus 14. Sebaliknya, jika konsentrasi OH- tinggi seperti pada larutan NaOH, maka konsentrasi H+ tentu akan rendah. Jadi, dari hasil kali ion air dapat menghitung konsentrasi H+ jika mengetahui konsentrasi OH-, demikian pula sebaliknya. Untuk lebih mudah memahami terkait dengan produk ion air sebelumnya, berikut ini ada satu contoh soal terkait dengan produk ion air. Pertanyaannya, berapa konsentrasi H+ di dalam larutan 0,1 m NaOH? Jawabannya, melihat rumus dari produk ion air, yaitu H+ dikali dengan OH-, maka akan diperoleh rumus turunan untuk mencari konsentrasi H+ dalam larutan 0,1 m NaOH, yaitu nilai dari produk ion air dibagi dengan nilai dari OH-. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa
nilai produk ion air yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 14. Sedangkan nilai OH- pada soal ini yaitu 0,1 M. Dengan demikian diperoleh hasil bahwa konsentrasi H+ dalam larutan 0,1 M diperoleh dari hasil pembagian 1 dikali 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 0,1. Dengan demikian, hasil yang diperoleh yaitu 10 pangkat minus 13 M. Sifat kimia air selanjutnya yaitu tentang skala pH. Skala pH menunjukkan konsentrasi H+ dan OH-. Kw atau hasil kali produk ion air merupakan dasar bagi skala pH, yaitu cara yang mudah untuk menentukan konsentrasi nyata H+ dan juga OH- di dalam tiap larutan. Skala pH bersifat logaritmik bukan aritmatik, dengan rumus yaitu log 1 dibagi dengan konsentrasi H+, atau min log H+. Dua larutan berbeda pH-nya sebanyak 1 unit pH, berarti larutan yang satu mempunyai konsentrasi H+ 10 kali konsentrasi H+ pada larutan yang lain. Tetapi pernyataan ini tidak memberitahukan besar absolut perbedaan tersebut. Pengukuran pH adalah salah satu prosedur yang paling penting dan sering dipergunakan di dalam biokimia, karena pH menentukan banyak peranan penting dari struktur dan aktivitas makromolekul biologi, seperti aktivitas katalitik enzim. Tambahan pula, pengukuran pH darah dan urin umum dilakukan dalam diagnosa penyakit. Sebagai contoh, pH plasma darah seseorang yang menderita diabetes kronis seringkali lebih rendah dari pH normal, yaitu 7,4. Keadaan ini disebut dengan asidosis. Sebaliknya, pada tingkatan lain, penyakit ini pH darah lebih tinggi dari pH normal atau disebut dengan alkalosis. Demikian pemaparan materi tentang karakteristik air dari sifat fisika dan kimia airnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.